Halo, selamat datang di tutorial menerjemahkan manga untuk pemula. Kali ini kita akan bahas cara dan tahapan dalam menerjemahkan komik atau biasa kita sebut sebagai manga. Pertama-tama, kalian harus pahami bahwa tutorial ini dibuat dalam konteks menerjemahkan manga secara individu yang bersifat non-komersial, bukan dalam skala penerbit. Jadi, langkah-langkah yang ada di sini mungkin saja berbeda. Bahkan, sesama penerjemah individu pun juga bisa berbeda. Software yang dibutuhkan dalam tutorial kali ini adalah Adobe Photoshop dan kalian bisa menggunakan versi berapapun. Selanjutnya, untuk tahapan secara umum ada cleaning dan juga typesetting. Secara spesifik, biasanya di tahap cleaning ada juga tahap redraw dan di tahap typesetting juga terdapat tahap drafting. Tapi sebelum masuk ke tahap tersebut, kita bisa mulai dahulu dari bagian pengenalan komponen utama yang sangat berpengaruh di dalam manga itu sendiri, yaitu pemilihan font. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Oke, saat ini kita masuk ke bagian font. Pada bagian font ini perlu diingat dengan baik bahwa nggak ada font yang wajib banget ataupun font yang pasti harus dipakai. Jadi font itu kita bisa milih sesuka kita aja, yang penting sesuai dengan konteks di komik itu tersebut. Oke, selanjutnya dalam font itu biasanya kita bagi menjadi 3 jenis ya. Ada main text, ada handwriting, ada X. Itu kalau pembagian menurut saya, mungkin menurut penerjemah lain bisa berbeda-beda. Pertama kita masuk ke bagian main text dulu, dan sesuai namanya main text ini artinya teks utama. Jadi main text itu biasa digunakan di dalam dialog atau di dalam bubble box atau di dalam bagian-bagian lain yang masih dalam bentuk teks utama. Yang pertama, untuk yang paling umum sih biasanya menggunakan wild words ya. Jadi wild words ini bisa dibilang yang paling umum di mana-mana sering dipakai. Dia cocok untuk dialog biasa, bentuknya sederhana, keterbacaannya juga bagus, dan spesiesnya juga cukup enak untuk dibaca. Alternatifnya ada Anime Ace. Anime Ace juga sering dipakai. Mungkin ini salah satu font yang legendaris juga ya, banyak dipakai juga. Ini bisa dipakai sebagai pengganti dari wild words juga. Dia itu keterbacaannya bagus, spacingnya juga jelas ya, jadi mudah untuk dibaca dan enggak ribet ataupun keliru-keliru bacanya. Selanjutnya ada Zep Regan V2.0. Ini juga bisa digunakan, tapi perlu diperhatikan untuk yang Zep Regan ini memang ya keterbacaannya enggak sebaik yang di atasnya, tidak sebaik Anime Ace ataupun Wild Words karena dia agak mepet-mepet sedikit, tapi ya masih tetap bisa digunakan. Selanjutnya ada Felt. Untuk felt ini dia cukup berbeda dengan ketiga di atas, dia punya kapital dan non kapital, jadi bisa pakai huruf kecil. Nah, untuk mengganti wild words ini juga cocok, tapi sayang sekali ini kesannya agak sulit dibaca ya, karena dia lebih rapat lagi, jadi untuk spacingnya perlu diperhatikan. Dan terakhir ada Supplementary Comic, ini juga cukup bagus ya, keterbacaannya bagus dan spacingnya juga bagus, bisa jadi alternatif juga. Intinya yang digunakan di sini ini bisa sebagai main text alias teks utama. Nah, selain main text kita juga ada mode-mode lain. Ya, kalau saya biasa membaginya sebagai handwriting and doodle. Nah, handwriting and doodle ini sesuai namanya, jadi dia tulis tangan ataupun coret-coretan gitu ya. Karena biasa dalam komik ada tulis tangan, ada coret-coretan dan lain-lain, kita bisa pakai yang model seperti ini. Yang pertama ada KB Planet Earth. Untuk KB Planet Earth ini kita bisa lihat sendiri bentuknya seperti ya mungkin seperti doodle ya, seperti tulisan anak-anak gitu. Ini cocok untuk efek doodle ataupun efek tulisan tangan yang ada dalam objek. Lalu ada Zoot Juice. Zoot Juice ini kalau sekilas kita juga bisa sebenarnya ya gunakan sebagai main text juga cukup aja, bagus. Ya mungkin Zoot Juice ini hurufnya tegas banget ya, jadi dia agak stand out. Lalu selanjutnya ada OG. Untuk OG ini salah satu bentuk tulisan tangan yang menurut saya cukup natural ya, dia tulisan tangannya lembut. Biasa saya gunakan untuk catatan-catatan kecil atau efek-efek semacam isi hati, seperti itu juga bisa. Di bawahnya ada Borders Divide but Hurts Well. Ini juga cukup bagus, keterbacaannya juga bagus, mirip seperti Augie tapi dia lebih lentur lagi ya, dan juga tulisan tangannya lebih rapi. Nah, untuk bagian ini cocok sekali digunakan kalau misalnya di dalam manga tersebut ada efek ataupun kayak tulisan semacam ya tulis tangan atau kayak doodle-doodle gambaran, ini bisa dipakai untuk menggantikannya. Selanjutnya ada effects atau effects dan sounds ya, jadi dia bisa mengisi efek ataupun suara-suara yang terdapat di dalam manga. Karena di dalam manga itu kan kadang ada suara efek yang mungkin seperti gebruk, duar, dan lain-lain, gruk, gerak dan lain-lain.
Yang seperti itu kita bisa sampaikan melalui kata-kata, tapi tentunya juga menggunakan font yang bisa merepresentasikan seperti apa sih suara tersebut. Nah, untuk yang bagian seram ataupun menyeramkan, menegangkan, mungkin kita bisa pakai death rattle. Death rattle ini cocok untuk efek atau suara teriakan yang ada kesan creepy, ada kesan seramnya juga. Sama seperti misalnya di bawahnya ada yellow jacket, ini juga cukup bagus, dua ini. Lalu ada arkotipografi. Arkotipografi ini cocok untuk efek-efek lucu ya, ataupun judul juga bisa. Ataupun kalau misalnya ada efek mesra dan lain-lain, ini juga cocok dipakai. Selanjutnya ada Badaboom. Badaboom ini udah umum sekali, udah banyak yang pakai juga. Dia bisa untuk efek boleh ya, cukup aja bagus. Jadi judul sampul manga pun bagus ya. Alternatif dari Badaboom ada CC Zoinks. CC Zoinks juga bagus dan dia punya keterbacaan yang sebenarnya lebih bagus, yang spacingnya juga lebih bagus dibanding Badaboom ini. Oke, selanjutnya kita memasuki bagian cleaning dan redraw. Sesuai namanya, bagian cleaning artinya kita membersihkan. Yang kita bersihkan adalah bubble text ataupun box dialog. Dialog-dialog yang terdapat di dalam manga ataupun komik ini biasanya berisikan berbagai teks, mulai dari teks yang biasa, teriakan, efek maupun lain-lainnya. Ada yang menyebut sebagai box, ada juga yang menyebut sebagai bubble karena memang bentuknya bisa berbeda-beda. Misal kalau di sini bentuknya lebih ke bubble ya, karena dia round shape. Ada juga yang bentuknya semacam awan, ini masih round shape. Ada juga yang memang bentuknya kotak ya, makanya ini contohnya yang seperti awan, ini sebutannya biasa bubble. Ada juga yang bentuknya kotak, cuma mungkin sekarang lagi nggak ketemu ya. Untuk cleaning sendiri sebenarnya tergantung dari bagaimana bahan yang kita punya. Sebagai contoh untuk yang di bagian sini, pada cleaning di bagian yang ini dan seterusnya, ini sebenarnya mudah sekali karena kita hanya perlu menggunakan brush, tentunya brush warna putih, dan kita sudah bisa melakukan cleaning dengan sangat rapi. Kalau kita contohkan, kita bisa langsung masuk mode brush ya. Atur size-nya menjadi yang sesuai, misal seperti ini sudah cukup ya. Oke, lalu jangan lupa ganti ke warna putih. Dan ya, kita sudah siap untuk meng-cleaning. Caranya dengan timpa saja. Kalau sudah ditimpa seperti ini, teksnya akan hilang dan kita bisa menimpa dengan teks terjemahan kita. Mudah sekali bukan? Dan hal ini berlaku juga untuk bagian bubble ataupun teks yang rata ya. Jadi hanya di bagian rata. Misal seperti ini juga cukup diputihkan saja, yang lainnya ini juga tinggal diputihkan saja, tidak masalah sama sekali. Namun bagaimana kalau misalnya kita menemukan sebuah bubble ataupun teks ya, baik itu di bubble ataupun bukan, yang menyatu dengan background, misal seperti ini. Di sini ada sebuah logo ya, ada logo dan juga teks. Yang seperti ini menyatu dengan background, tidak di dalam bubble, dan tentunya kita tidak bisa langsung timpa teks karena akan kelihatan sekali hasil timpanya dan tidak rapi. Ataupun yang seperti ini, yang ini juga kurang lebih sulit juga ya, karena dia ternyata transparan. Bubble-nya memang kelihatannya seperti warna putih, tapi kalau kita lihat dengan sangat jelas, dia ini tidak putih, dia ini transparan. Nah, untuk mengatasi hal yang transparan seperti ini, kita bisa menggunakan metode yang kurang lebih sama dengan yang tadi di sini ya, yang rata. Hanya saja kita harus lebih kreatif sedikit, yaitu dengan mengganti brushnya. Pertama-tama hardness-nya harus kita kurangi ke 0% ya. Jadi hardness-nya kita kurangi ke 0%, size-nya kita atur yang sesuai. Tetap pastikan menggunakan warna putih. Setelah itu kita bisa langsung coba untuk menimpa. Perlahan saja kita ikuti alur bentuk teks awalnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, sudah cukup baik. Lanjutkan terus. Pelan-pelan saja yang agak rapi dan selesai. Teks sudah tertimpa dan kini kita bisa menimpa dengan teks terjemahan kita. Namun kalau dilihat sekali lagi, hasil timpanya tidak begitu bagus ya. Masih ketara sekali hasil timpa warnanya. Untuk menangani hal seperti ini, kita bisa melakukan tambahan sekali lagi, yaitu dengan mengubah ke brush yang lebih besar. Misal next sedikit, hardness-nya tetap di 0, misal saya ubah ke bukan sini, lalu kita ikuti alur ataupun kontur dari bubble itu sendiri, sehingga kita ikuti bagian sisi-sisinya, pelan-pelan saja, jangan terlalu banyak. Nah, seperti ini. Dengan bentuk seperti ini, hasil timpaan warna kita tadi tidak begitu kelihatan ketara ya, dibandingkan dengan yang tadinya masih berpola lurus.
yang tadi seperti ini misalnya, ini kelihatan sekali hasil timpanya kalau masih ada garisnya. Jadi kita bisa tutupi. Tapi sebenarnya untuk hal ini preferensi pribadi saja. Kalau mau diperluas hasil timpanya silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, inilah yang disebut dengan proses cleaning, yaitu proses membersihkan teks-teks asli yang ada di dalam mangga tersebut. Di dalam mangga tentu saja tidak hanya teks dialog, ada juga efek dan lain-lain. Untuk efek misalnya seperti bunyi-bunyi ataupun seperti ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada semacam efek. Lalu ada juga ya. Ini juga efek seperti ini, maupun yang lebih luas lagi yang di sini sampai menempel ke background lain. Untuk hal ini sebenarnya ini kembali lagi ke bagaimana Anda mau melakukannya. Ada yang membiarkannya begitu saja, ada juga yang menerjemahkannya. Tentu kalau Anda memilih untuk menerjemahkannya, Anda harus siap untuk melakukan cleaning pada bagian tersebut. Masalahnya, proses cleaning pada bagian ini tentu saja tidak semudah proses cleaning seperti tadi, karena ini melibatkan background ataupun gambar, sehingga perlu untuk aktivitas selanjutnya yang disebut dengan redraw. Redraw artinya menggambar kembali atau menggambar ulang. Dan sesuai dengan namanya, menggambar kembali artinya kita akan menghapus bagian ini, lalu kita gambar sebagaimana ataupun mengikuti, sebisa mungkin mengikuti yang awalnya atau aslinya. Tapi tentu saja untuk redraw itu kita butuh skill ya. Setidaknya skill yang menggambar sedikit-sedikit lah agar bisa menyatu dengan background. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan tetap menerjemahkan bagian efek-efek ini, tapi kita tidak bisa redraw? Ada cara lain, yaitu dengan cara cloning ataupun menggunakan stem. Kita bisa masuk ke menu S, menu cloning. Lalu saya ambil contoh untuk bagian ini. Misal di bagian ini, caranya adalah kita tidak perlu redraw, artinya kita tidak menghapus dan menggambar ulang. Kita hanya perlu masuk ke mode stem, clone stem tool, atur dengan objek paling dekat di gambar tersebut. Misal dari teks ini objek paling dekatnya adalah ya anggaplah garis-garis ini, maka pencet Alt, kita select targetnya untuk stemnya, dan kita coba untuk menimpanya secara perlahan. Proses ini tentunya akan memakan waktu yang lebih lama lagi, mungkin cukup lama, namun ya setidaknya ini akan lebih hemat waktu kalau misalnya dibandingkan dengan redraw, dan juga tidak sesulit kalau kita melakukan redraw. Bisa dilihat hasilnya tentu saja sangat kasar dan tidak begitu estetiknya dibandingkan dengan redraw, karena redraw sendiri tentunya akan lebih baik karena digambar ulang serta detail. Kalau menggunakan teknik clone stem tool ini, kita sebenarnya tidak melakukan redraw, yang kita lakukan hanya menimpa dengan objek yang mirip dengan background aslinya sehingga teks bisa kita masukkan dengan nyaman. Karena kalau tidak ditimpa dengan backgroundnya dulu, tidak kita redraw ataupun tidak kita melakukan cloning stem, nantinya teks yang akan kita masukkan akan sulit untuk melebur dengan background dan akhirnya nanti akan sulit untuk dibaca. Jadi perlu untuk proses ini, dan kalian bisa pilih mau redraw ataupun hanya cloning stem saja. Lalu selain dari contoh tadi, kita juga melihat ada teks, bukan efek, ya ada teks biasa, namun posisinya mirip ya, ada di background, menempel di background. Nah, sama untuk bagian ini kita juga bisa melakukan teknik cloning ataupun redraw. Ini saya akan melakukan teknik cloning stem lagi. Seperti biasa kita tentukan dulu area objeknya. Misal saya ambil objek di sini, objek cloning di sini, lalu saya bisa lakukan cloning secara perlahan. Oh ya, tips untuk bagian cloning ini biasa saya bisa kita kecilkan ya, biar tidak begitu kelihatan. Lakukan cloning memang harus perlahan, harus teliti agar hasilnya bisa setidaknya bisa lebih rapi dibanding kalau kita langsung timpa begitu saja. Nah, oke, karena nantinya akan aman, saya akan berikan contoh hasilnya. Kalau misal sudah selesai cloning, maka dia akan seperti ini ya. Ini adalah hasil yang saya sudah coba cloning sebelumnya. Oke, coba perhatikan di bagian ini. Perhatikan di bagian teks ini, yang sebelumnya tertimpa teks bahasa Jepang seperti ini, setelah saya lakukan cloning menjadi seperti ini. Memang tentu saja tidak begitu rapi, tapi ini sudah cukup untuk ditimpa teks, sehingga kalau sudah selesai akan menjadi seperti ini. Nah, untuk seperti ini tentunya akan lebih mudah untuk dibaca dan nyaman dibaca dibanding kalau misalnya kita tidak melakukan tidak timpa dengan background lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian typesetting dan juga drafting. Typesetting singkatnya adalah proses untuk menempatkan teks hasil terjemahan ke dalam komik ataupun manga kita. Namun ada juga yang membagi
ataupun mengklasifikasikan bahwa typesetting itu masih satu bagian dengan cleaning. Tentunya untuk hal ini sangat bergantung oleh penerjemah masing-masing dan tidak ada patokan pastinya. Oke, yang pertama dalam penempatan teks ada beberapa aturan yang harus kita pahami dan juga kita gunakan. Aturan ini sendiri tentu saja bisa berbeda-beda dari tiap penerjemah, tapi ada beberapa aturan yang bisa dibilang semuanya sepakat. Yang pertama adalah mengenai penempatan teks. Kita lihat di sini ada 4 contoh penempatan teks yang sudah saya buat sebelumnya. Di bagian pertama ada kiri atas, ada kalimat ini adalah sebuah contoh cara untuk menyusun teks di Mangga. Nah, untuk bagian seperti ini kita bisa menggunakan model seperti siku. Kalau kita buat siku seperti ini jadinya. Baik, untuk model seperti ini sangat cocok digunakan hampir di segala text box yang bentuknya seperti horizontal, dan ini cukup baik untuk dibaca, bentuknya rapi dan tidak melelahkan mata. Selanjutnya untuk yang kedua, selain membentuk siku seperti ini, kita juga bisa untuk membuat teks seperti ataupun agak lurus, misal seperti ini. Oke, bagian ini juga boleh-boleh saja. Ini bagus, ini pun bagus. Namun yang bagian yang harus dihindari ataupun harus diperhatikan dengan baik adalah contoh ketiga dan keempat ini. Misal pada contoh ketiga ini ada satu hal yang sebenarnya sangat fatal, yaitu pemenggalan kata. Misal pada kata sebaiknya, di sini dipisah menjadi sebaik stripnya, padahal sebaiknya itu masih satu kata yang sama. Memang ada kalanya kita harus memenggal suatu kata, tapi kalau memang pemenggalan itu bisa dihindari ataupun bisa dinaikkan, misal menjadi sebaiknya, bukan lagi sebaik stripnya, kalau begitu ada baiknya ya sudah jangan dipenggal. Ini sangat fatal sekali karena pemenggalan ini berisiko untuk membuat pembaca tidak nyaman. Lalu yang kedua selanjutnya yang harus dihindari juga adalah pemenggalan kata tapi bukan dengan strip ya. Penempatan kata yang terlalu jauh. Misal dari kata ini juga sampai dengan kata dihindari jaraknya terlalu jauh. Nah, yang seperti ini juga jauh ke bawah. Ini jadi bentuknya seperti ini sekali ya. Ini juga sulit untuk dibaca nantinya. Jadi hindari bentuk yang seperti ini. Usahakan seperti yang nomor 1, nomor 2 tadi ya. Kalau tidak bentuknya seperti siku, ya boleh yang agak rata. Ini yang paling umum seperti ini. Dan ini mudah sekali untuk dibaca, enak juga untuk dibaca. Lalu selanjutnya ada kalanya kita ketemu dengan model box ya, model kotak misalnya pada bagian kiri seperti ini. Di bagian kiri model box seperti ini, ada kalanya teks yang kita masukkan itu banyak ataupun besar dan entah kenapa kita tidak bisa untuk memepetkannya sehingga teksnya keluar garis ataupun menyentuh garis seperti pada contoh kali ini. Nah, sebenarnya untuk model teks yang seperti ini boleh saja kok kita melewati garis dari box tersebut. Tentunya tidak hanya dibiarkan begitu saja. Jadi setelah teks dimasukkan di sini, kita harus modifikasi kembali teksnya agar bisa terbaca. Karena kalau kita lihat secara jelas di sini huruf A dan juga huruf I ini sudah sangat mepet sekali ya. Bahkan huruf A sudah melewati, tentunya kalau sudah dalam bentuk foto ini mungkin akan sulit di zoom dan juga untuk membaca membuat tidak nyaman pada pembaca. Kita bisa modifikasi. Pertama kita masuk ke layer tersebut. Oke, di layer ini kita sudah pilih layernya ya, yang ini. Setelahnya kita bisa masuk ke bagian strokes. Jadi kita tambahkan strokes di sini. Setelah masuk stroke akan muncul menunya. Setelah muncul menu stroke, biasanya kita harus pilih size-nya atau ukuran, dipaskan saja, misal 10 sudah cukup atau belum. Kalau belum bisa tambahkan misal menjadi 15 atau kalau 12 cukupnya saja, dan pastikan warnanya sesuai ya. Kalau di sini mungkin yang cocok warna putih agar bisa terlihat jelas. Kalau misal nanti di dalam mangga tersebut misalnya mangga berwarna, mungkin bisa warna merah, warna lainnya yang sesuai saja. Karena misalnya contoh di sini ada contoh hitam putih, jadi saya pilih warna putih. Oke, sudah. Kalau kita sudah strokes-nya, tentu saja akan lebih mudah dibaca karena nantinya huruf-hurufnya tidak ada lagi yang bentrok dengan garis. Selanjutnya terkadang juga kita bertemu dengan model bubble seperti ini ya, bubble yang bentuknya mungkin bisa dibilang tidak rata ataupun tidak lazim sehingga teks kita jadi padat sekali. Ketika kita menemukan model bubble seperti ini dan hasil terjemahan kita ternyata terlalu padat, ada dua cara yang bisa kita lakukan.
Cara pertama adalah kita bisa untuk mengganti teksnya, alias kita menerjemahkan ulang dengan teknik parafrasa sehingga kita mengganti kembali teksnya dengan teks yang lebih singkat atau lebih mudah untuk dimasukkan. Misal kalau kita coba parafrasa, kita bisa menjadikan seperti ini. Oke, misal saya parafrasa menjadi seperti ini. Dengan ini teksnya sudah tidak sempit ya, jadi jaraknya sudah pas. Kalau kita cek di sini ya, jarak ke sininya pas, di sini juga pas, sini ada, sini juga ada ya. Penting untuk memahami bahwa teks yang kita masukkan baik ke dalam bubble atau box itu jangan sampai terlalu padat, apalagi kalau sampai memenuhi. Jadi jangan terlalu penuh, jangan terlalu padat. Pastikan ada ruang nafas ya untuk pembaca agar teksnya mudah dibaca. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tidak menggunakan teknik parafrasa alias teks terjemahan tadi tidak saya ganti? Misal ada situasi di mana saya sudah merasa teks terjemahan tadi sudah sangat cukup baik dan teks terjemahan tadi itu sudah sangat akurat sehingga saya tidak mau mengubahnya. Maka Anda bisa tetap menggunakan terjemahan tersebut, namun kita kurangi ukurannya. Jadi dari yang model seperti ini, kita kembali lagi. Model seperti ini kita bisa kurangi saja atau kecilkan ukurannya. Berarti kita masuk ke menu font size, ke bawahnya mungkin ke 18 ya. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi teksnya yang mengecil, kita tidak ubah. Namun perlu diperhatikan jangan sampai kita memaksa untuk mengecilkan teks dengan maksud untuk mengurangi sempitnya dan menambah jarak, tapi malah jadi sulit dibaca karena kekecilan. Jadi harus hati-hati juga. Pastikan fontnya tetap pada ukuran yang mudah dibaca. Baik, selanjutnya dari bagian dasar-dasar typesetting kita langsung coba untuk masuk bagaimana caranya menerjemahkan. Misal pada bagian kali ini saya akan coba pada sebuah manga yang potongan manga yang saya temukan. Oke, di sini ada contoh raw-nya, contoh mentahnya seperti ini ya. Warnanya hitam putih dengan bentuk bubble yang mungkin tidak bisa dibilang bubble banget sih ya, tapi ya bentuknya yang jelas bukan seperti box, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada box di bawah ya, menyatu seperti ini. Kita akan coba terjemahkan. Nah, dalam penerjemahan sebuah manga kita mengenal yang namanya istilah drafting ya, DRAFTING. Singkatnya drafting ini ya terjemahan kasar ataupun terjemahan awal gitu, belum diedit dan juga belum bisa dipastikan ya. Intinya penerjemahan yang ada aja dulu untuk pertama kali seperti itu. Jadi untuk pendrafting biasanya aplikasi yang digunakan tidak banyak dan tidak macam-macam. Kita bisa gunakan Notepad saja. Dari teks yang kita temukan pada manga aslinya, raw-nya atau mentahnya, kita bisa terjemahkan dan kita terjemahannya taruh di Notepad ini. Jadi kita tidak masukkan ke manga yang bersihnya secara langsung, tapi kita masukkan dulu ke Notepad, kita kumpulkan, lalu kita baca kembali. Apakah kalimat terjemahan kita sudah pas dengan manga aslinya atau belum? Misal di sini ada kalimat Ikageng watashi ni tsukimatau no wa yamero. Lalu saya terjemahkan menjadi cukup sudah, berhentilah mengikutiku. Di selanjutnya ada nama tokoh Arataki Ito. Saya terjemahkan juga Arataki Ito ke bawah. Kita lihat. Oke. Ya, nah di sini juga ada teksnya juga, semua saya masukkan di sini ya. Belum saya masukkan ke manganya tersebut. Jadi Anda bisa berkreasi sedikit di sini untuk caranya. Tidak ada cara pasti ya, misal kalau saya memakai pembagian atas, tengah, bawah, atau Anda tidak memakai judul sini juga tidak apa-apa. Yang penting Anda catat dahulu terjemahan yang Anda kira sudah pas, untuk nantinya kita coba masukkan ke dalam yang sudah dibersihkan. Nah, kalau misalnya sudah terkumpul seperti ini, sudah jadi hasil terjemahan draftingnya, kita bisa masuk ke bagian pengisian ya. Di bagian pengisian ini tentu saja kita tidak usah yang langsung rapi, kita bisa yang draft dulu alias bentuk asalnya dulu. Misal dari bagian ini tadi saya tulis cukup sudah, berhentilah mengikutiku. Di sini bisa langsung kita copy saja. Kita copy, kita pastekan di sini. Baik, setelah dipaste tentu saja bentuknya akan seperti ini ya. Jadi kita bisa edit kembali, misal seperti ini. Tulis cukup sudah, berhentilah mengikutiku. Ukurannya bisa saya perbesar ke bagian yang terlihat. Oke, nah pada sini ternyata ada yang
Jadi saya coba ubah lagi. Nah, misal seperti ini. Nah, tentu saja kalau seperti ini rasanya masih tidak bagus ya, tapi tidak apa-apa, namanya juga drafting, jadi kita taruh aja dulu, yang penting ada gitu ya. Selanjutnya kita cek lagi kolom selanjutnya ada lagi itu, kita masukkan ke sini dengan cara pencet T ya, menu teks di sini. Lalu yang harus diperhatikan adalah langsung klik saja, jangan ditarik. Kalau ditarik akan menjadi seperti ini ya. Jadi kalau ditarik dia akan memunculkan text box yang mana ini tidak digunakan dalam penerjemahan. Ini tidak bagus ya, karena text box itu tidak bisa kita atur nanti bentuknya. Jadi jangan gunakan text box, tapi langsung diklik seperti aja, klik satu, langsung muncul menunya, menu tulis atau menu ketik, dan kita pastikan hasilnya. Oke, dari sini saya masukkan, tidak apa-apa, saya masukkan secara kasar aja dulu, belum saya ubah. Selanjutnya di bawahnya juga ada box tadi, kita masukkan lagi. Caranya sama, copy dari drop tadi, masukkan ke sini. Kita sambil kita edit juga ya, di sini kita edit urutannya. Tidak apa-apa kalau misalnya kita agak mentok ataupun merasa belum begitu paham di sini. Yang penting kita masukin dulu, fontnya juga kita atur biar tidak begitu sempit. Misal seperti ini, tidak apa-apa kalau misalnya masih belum bagus. Oke, ini tadi dibagi dua ya, berarti misal saya taruh seperti ini, dan terakhir saya masukkan seperti ini. Baik, oke, sampai dengan di sini saya telah memasukkan semua teks yang ada di dalam mangga tersebut, dan tentu saja teksnya masih sangat berantakan sekali, belum ada pengeditan sama sekali. Sampai di tahap ini pastikan Anda telah membaca dan telah yakin bahwa semua box ataupun bubble telah diisi dengan teks terjemahan. Kita cek sudah, di bawahnya lagi sudah, dan sudah. Oke, kalau sudah dalam teks ini, nah kita bisa masuk ke bagian yang kreatif, yaitu kita akan ubah teks-teks tadi yang tadinya kekecilan ataupun sempit ataupun salah pemenggalan, ubah menjadi teks yang lebih rapi. Nah, kalau sudah diubah, nantinya kita akan melihat hasil yang misal seperti ini. Ini adalah contoh yang telah saya buat sebelumnya. Misal dari kata cukup sudah tadi saya coba besarkan, dan bagian atas ini tentunya saya buat tebal ya, karena di sini kesannya dua orang ini sedang teriak gitu dengan suara yang besar. Jadi saya coba memberikan kesan suara besar dengan menggunakan font bold yang tebal. Di bawahnya saya juga sudah lakukan pemenggalan yang sesuai. Misal dari sini saya tulis setelah visioner diambil, si iblis ini terus saja mengikuti-ikutan petik. Jadi di sini ada dua box, sebenarnya menyatu ya, artinya ini masih dalam satu ucapan, tapi dibagi dua, jadi kita pisah yang sesuai saja. Sama pada bubble ini juga, ini masih satu utaran, satu ucapan, tapi dibagi dua. Nah, di bagian bawahnya ini saya bikin bold, saya buat bold, akan kubalaskan dendam kepada hari itu, karena ini kesannya ada kesan marah ya, jadi kita bisa memberikan efek-efek yang sesuai dengan kesan yang ada pada mangga tersebut. Oke, selain dari mangga ini, misal kita bisa lihat contoh lagi ya. Nah, di sini ada contoh juga, ini mangga rawnya. Di sini ada teks yang kita bisa lihat seperti ini teksnya. Lalu setelah saya terjemahkan, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada bagian yang sengaja saya biarkan begitu saja ya, yaitu bagian pada tanda tanya ini. Yang tanda tanya di sini sengaja saya biarkan begitu saja, karena saya rasa yang ini tidak diubah pun tidak menjadi masalah gitu. Tapi kalau Anda mau ubah menjadi misalnya tanda tanya saja gitu, itu juga tidak masalah. Tentu saya di sini saya sudah melakukan cleaning ya. Di bagian sini kelihatan ada bekas cleaningnya, tidak begitu rapi, tapi setidaknya lebih mudah dibaca. Dan hasilnya seperti berikut. Ada lagi contohnya, misal dari mangga seperti ini. Nah, terkadang kita akan menemukan suatu mangga ataupun komik yang modelnya seperti ini, di mana ada sebuah kata dari bahasa Inggris atau bahasa lain yang menggunakan alfabet tapi ditulis miring ya. Ini misal ada tulisan HDNI,
MI tapi ditulis miring ya di sini. Nah, ini wajar sekali ya karena mereka menggunakan bentuk vertikal ya, urutan baca mereka atau urutan penulisan mereka tuh dari sini lalu ke sini lalu ke sini, ini vertikal. Jadi biasanya kalau ada teks ataupun kata yang menggunakan alfabet dia akan tulis jadi miring seperti ini. Tapi tentu saja nanti ketika kita terjemahkan jangan ikut miring karena kita sudah punya cara penulisan kita dalam alfabet yaitu tidak dengan miring. Misal dari contoh mangga seperti ini saya coba terjemahkan menjadi seperti ini. Nah di sini tentu saja kata HDMI-nya tidak saya ubah miring ya karena sudah betul kalau dalam alfabet kita tidak ubah miring, jadi jangan dimiringkan. Tapi untuk yang lainnya bisa Anda sesuaikan tergantung dengan gaya penerjemahan Anda saja. Oke, di sini juga ada misalnya tambahan teks yang di dalam bubble ataupun box ya. Misal kata bolehkah ini kita lihat di bagian aslinya tidak ada ya, tapi sengaja saya tambahkan di sini untuk penekanan saja. Nah, kalau hal seperti ini sebenarnya tergantung dari individu penerjemah tersebut apakah mau menambahkan atau tidak. Karena saya merasa perlu ditambahkan sebagai bentuk, misalnya di sini dia sedang merajuk bolehkan, jadi saya tambahkan saja untuk menambahkan kesan merajuk dari karakter tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat contoh lain, ada ini misalnya. Nah, ada juga di mana saya harus menggunakan efek-efek lain di dalam mangga tersebut. Misal pada mangga ini kita lihat ya, ini ada contoh misalnya screenshot dari sebuah media sosial di mana screenshotnya miring, maka teksnya juga harus saya buat miring gitu ya. Jadi cara membuat teks miring sebenarnya cukup sederhana. Misal dari teks contoh seperti ini ya, saya membuat teks contoh saja. Kalau teksnya miring, kita bisa melakukan miring seperti ini. Tapi ada kalanya miring yang kita butuhkan bukan sekedar miring, tapi miring yang mengikuti bentuk dari smartphone tersebut. Misalnya pada ini, kita bisa menggunakan suatu menu yang namanya move tool ya. Jadi kita bisa restart dulu. Setelah restart, kita masuk ke menu edit. Di transform dan pilihannya ada banyak yang misal saya coba perspektif, di edit perspektif saya bisa buat seperti ini. Misalnya ada papan yang seperti ini, ada papan yang seperti ini, dan papan yang seperti ini bisa disesuaikan saja gitu ya. Biasanya ada pada suatu waktu ya tidak samanya. Misal ada papan yang bentuknya miring seperti ini, nah kita harus ikuti papan yang modelnya miring seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan menu transform di edit tadi ya. Transform ada pilihannya, silahkan digunakan yang sesuai. Ada juga misalnya kita menggunakan efek teks lain. Misal di sini saya menggunakan dua efek ya, yaitu strokes dan shadow. Stroke-nya warna hitam dan shadow-nya juga warna hitam. Pada ini ya. Nah, ini ada dua efek ya, ada stroke dan drop shadow. Ada juga kalanya kita bisa menunjukkan kreativitas kita dengan cara penempatan font yang mungkin agak dilebih-lebihkan ya. Misal pada di sini. Di sini saya tuliskan kata AHH-nya dengan bentuk miring ya. Padahal kalau kita lihat mangga aslinya rautnya tidak miring, biasa saja gitu. Dan di bawahnya juga tidak bold ya, biasa saja. Tapi untuk penekanan dan juga sebagai gaya dari penerjemahan saya, biasanya saya ganti dengan miring. Nah, tentu kalau kita lihat di sini bentuk bubble teksnya sangat tidak wajar ya. Jadi perlu kita miringkan sesuai dengan konturnya. Di bagian bawahnya juga saya buat teksnya menjadi bold karena di sini saya rasa ini punchline ya, jadi ini perlu untuk dibuat bold kalau menurut saya seperti itu. Oke, itu saja bagian tab setting. Selanjutnya ada beberapa tips mengenai cara menerjemahkan manga spesifik berbahasa Jepang. Yang pertama, sebisa mungkin hindari kata ganti orang pertama saya. Kata ganti atau pronomina saya terdengar sangat baku dan juga kaku. Alternatifnya kalian bisa gunakan aku saja. Kamu tetap pastikan dahulu apakah konteks kalimat tersebut memang sedang merendah seperti sedang bicara pada orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi ataupun tidak. Kedua, cek kembali text box atau bubble yang ada. Terkadang kita lupa untuk mengisi text box sehingga text box tersebut menjadi kosong, jadi selalu teliti dan cek kembali saat selesai drafting. Ketiga, cobalah untuk ekspresif. Jadi kalian bisa gunakan berbagai font,
Dan kalian juga bisa kreasikan font tersebut dengan gaya miring, italic, atau tebal, bold. Hal ini bisa memberikan kesan ekspresif dan membuat pembaca jadi lebih dapat memahami lagi makna dari ucapan tokoh dalam manga tersebut. Keempat, konsisten dalam menggunakan font. Kalau kalian bisa menggunakan font sesuai konteks, memang kalian bisa menggunakan banyak font yang kalian inginkan, tapi juga harus konsisten dan jangan sampai berantakan. Semisal kalian sudah pakai wild words untuk main teks, maka pastikan main teks lainnya juga wild words. Pengecualian bila dalam suatu kalimat tersebut ada ekspresi lain, misal seperti terkejut, marah, sedih, dan lain-lain. Kelima, rapikan penempatan teks. Selalu cek apakah teks kalian sudah rapi atau belum. Ingat, teks yang baik adalah teks yang mudah terbaca dan tidak berantakan. Berikan ruang pada teks yang terdapat dalam bubble atau box, pastikan teks sudah center atau posisi tengah, dan pastikan juga spacingnya. Keenam, pastikan kamu paham konteks. Terkadang pada beberapa manga yang berkaitan dengan sebuah game atau anime, seringkali digunakan kosakata khusus, misal kosakata terkait skill karakter, nama tempat, nama toko, dan lain-lain. Kalian perlu tahu apa maksud kosakata tersebut dan apa konteksnya pada manga tersebut, agar alur terjemahan kalian nyambung dan bisa dipahami. Oke, itu saja untuk tips dalam penerjemahannya. Berakhir sudah tutorial singkat penerjemahan ini, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.